Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafira Aulia Rahima dengan NIM L1A021062 dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Mataram. Tada! Now, I will explain about the character and what the mean of the political science. Jadi, saya akan menjelaskan tentang sifat dan arti dari ilmu politik. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang terlintas di pikiran kalian kalau dengar kata-kata politik atau karakteristik dari politik atau mendengar kata-kata ilmu politik? Nah, jadi sebenarnya ilmu politik ini merupakan cabang dari ilmu sosial yang menjelaskan mengenai teori dan praktik politik. Nah, nggak cuma itu, jadi ini juga membahas tentang deskripsi, sistem politik, dan perilaku politik. Nah, ilmu ini itu biasanya dikaitkan dengan berbagai kegiatan kenegaraan dan hubungan negara-negara dengan warga negaranya serta dengan negara lain. Nah, pemikiran mengenai politik ini sendiri itu sudah muncul ketika di zaman Aristoteles dan Plato, di mana pada saat itu merupakan zaman pertengahan dan zaman modern. Oh iya, jadi teori politik dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu teori politik empiris, yang kedua teori politik formal, dan yang ketiga merupakan teori politik normatif. Nah, pengertian dari teori politik empiris ini sendiri yaitu biasanya teori politik empiris ini digunakan untuk acuan kepada bagian-bagian teoritis ilmu politik. Sedangkan pengertian dari teori formal yaitu merupakan teori politik yang kadang-kadang tumpang tindih dengan teori-teori sosial maupun teori-teori pilihan publik. Nah, sedangkan teori normatif ini tujuannya yaitu untuk meletakkan prinsip-prinsip otoritas, kebebasan, keadilan, dan lain-lain. Nah, politik ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu high politics dan low politics, yang dimana arti dari high politics ini sendiri yaitu hal vital yang mencakup tentang kenegaraan seperti keamanan negara dan hubungan nasional dan internasional negara. Sedangkan pengertian dari low politics itu sendiri yaitu konsep yang mencakup semua hal yang tidak mutlak vital, seperti contohnya sosial dan ekonomi. Nah, adapun pengertian ilmu politik menurut para ahli sendiri yaitu seperti contohnya ahli yang berasal dari Indonesia yaitu Bapak Sri Sumantri yang mendeskripsikan bahwa ilmu politik merupakan pelembagaan antar hubungan manusia, pelembagaan antar manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik, baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Jadi maksudnya ini hubungan manusia itu tadi dilembagakan, diformalkan, seperti contohnya MPR atau DPR. Yang kedua yaitu Bapak Ramlan Surbakti yang mendeskripsikan bahwa ilmu politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah. Jadi ini maksudnya itu hubungan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun wilayah mereka menjadi lebih baik. Adapun pengertian ilmu politik dari para ahli di luar negeri yaitu seperti contohnya Roger F. Soltau yang mendeskripsikan ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, lalu lembaga-lembaga yang melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain.
Selanjutnya, pengertian ilmu politik dari Hoogerwerf adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Nah, jadi sebenarnya perkembangan dari ilmu politik ini sendiri yaitu bermula pada zaman Yunani kuno, yang dimana pada zaman Yunani kuno ini pemikiran mengenai negara itu sudah muncul dan berkembang menjadi politik modern, yaitu demokrasi. Nah, yang dimana demokrasi dapat kita rasakan hingga saat ini mengenai kebebasan hak, kebebasan individu, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, para filsuf Yunani kuno ini beralih mengkaji hal yang berbeda, yaitu mengenai manusia, di mana manusia merupakan sebagai makhluk etik, sebagai makhluk sosial, dan sebagai makhluk yang politik. Nah, jadi para filsuf Yunani ini selanjutnya kan berlatih pada kajian mengenai manusia ya. Nah, persoalan mengenai alam fisik mulai ditinggalkan dan mulai terlihat masalah negara dengan yang diciptakan manusia. Nah, Aristoteles ini khawatir dengan adanya pembagian kekayaan dan status dalam masyarakat, sebagaimana setiap rezim politik yang mereka punya. Karl Marx memanfaatkan pengetahuan sejarah dan ekonominya untuk melihat relasi politik dalam masyarakat dan menganalisis dinamika politik berdasarkan perkembangan teknologi dan struktur kelas sosial yang merupakan kajian dari sosiologi. Nah, dapat disimpulkan sebenarnya perkembangan ilmu politik ini sendiri memberikan dampak ya terhadap negara maupun terhadap manusia itu sendiri. Berikutnya merupakan ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Maksudnya apa sih ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan ini? Merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala politik di masyarakat. Dan ilmu ini itu tergolong dalam ilmu sosial. Lalu kenapa sih kita itu harus belajar mengenai ilmu-ilmu politik? Kita kenapa harus paham mengenai ilmu politik? Nah, tujuan kita mempelajari ilmu politik ini sendiri yaitu agar kita memahami politik serta nilai-nilai yang terkandung di dalam politik. Karena ilmu politik ini bertujuan untuk mensejahterakan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memelihara perdamaian dunia. Kebayang nggak sih kalau misalkan kita nggak belajar ilmu politik? Nah, berikutnya bidang-bidang politik. Menurut Contemporary Service yang diterbitkan oleh UNESCO pada 1950, bahwa bidang-bidang politik ini terbagi atas 4. Yang pertama yaitu teori politik, yang kedua lembaga-lembaga politik, yang ketiga partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum. Berikutnya yaitu hubungan internasional. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya sadar sangat banyak sekali kekurangan yang terdapat dalam video ini, juga mungkin kekurangan dan kesalahan mengenai apa yang saya jelaskan dalam video ini. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios and see you.